Selamat siang guys, semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat, amin. Teman-teman, berjumpa lagi sama saya di pagi hari ini di, ya biasalah kita obrolan santai aja sambil review barrel dari Rusia nih bro ya, yang kita rekomendasikan banget ya untuk main di 177. Kalau menurut saya namanya adalah big game ya. Ya, 177 big game. Nah, ini original dari Rusia, bro. Ya. Untuk Alpha Barrel, saya sangat rekomendasikan banget kalau teman-teman mau mensupportkannya ya, mensupportkannya menggunakan Samyang. Ini saya rekomendasikan banget karena yang pertama, ini ID-nya sangat support sekali, bro. Kemudian untuk kepresisiannya untuk Alpha Barrel ya udah nggak kita ragukan lagi lah ya untuk Alpha Barrel nih. Masuk bro. Ya, ini Alpha semua. Ada satu poligonnya nih ya. Ada satu poligonnya, tapi ini saya pisahkan poligonnya karena ada kebengkokan. Nah nih ya, kalau saya nggak asal jual-jual aja bro. Tuh, saya pisah. Ini karena ada bengkok. Ya, ini Alpha Barrel semua dan si Alpha Barrel ini dia itu mudah sekali mendapatkan speed yang tinggi bro ya. Karena kenapa demikian? Yang pertama, didukung dengan panjang barrel yang sangat mumpuni ya, baik itu yang klasik ataupun yang poligonal. Nah, saya bakalan bahas yang klasik dulu deh. Ya, kalau untuk si Alpha Barrel klasik, dia itu punya alur 12 bro ya. Itu alurnya 12, ini bahannya adalah baja tempa bro ya. Untuk bahannya ini baja tempa. Nah kemudian untuk jenis lennya, untuk si Alpha Classic itu dia kategori len yang sangat ramping banget bro ya, yang sangat ramping banget. Kemudian kalau kita bandingin sama yang LW Classic punya maksudnya alur klasik punya LW ya, Lothar Walther, dia agak sedikit berbeda ya. Kalau untuk punyanya si Lothar Walther, dia itu lennya sedikit agak lebar ya, agak lebar untuk si Lothar Walther itu. Kalau untuk si LW ini dia lennya sedikit ramping. Apa itu len Mas Roso? Len itu adalah garis ya, garis yang ada di dalam laras. Dia agak ramping jadi agak kecil ya. Jadi teman-teman nanti harus pahami, semakin lebar len maka akan semakin berat saat mimis bermanuver di barrel ya. Itu semakin lebar len akan semakin berat bro ya, penjelasan saya. Kemudian yang kedua, semakin tipis len dia akan lebih mudah atau lebih ramping ya. Ini saya bilang semakin tipis atau semakin ramping, dia akan lebih mudah dalam menjangkau speed tinggi seperti itu ya bro. Nah ini adalah yang poligonal seperti ini ya. Kemudian yang saya enakin di sini, ini untuk si Alpha Barrel dengan alur 6 atau poligonal, dia tuh twist rate-nya udah renggang bro, di atas Lothar Walther ya, baik poligon maupun klasik. Namun kalau untuk TR renggang, setahu saya berdasarkan curhatan saya sama Airgun Upgrade, teman-teman lihat aja channelnya itu Mas Imam Fauzi. Ya saya beberapa kali melakukan riset bro ya, untuk twist rate yang lebih renggang, ini daya tembus ya saat kita nembak itu memang sedikit, saya bilang kurang sempurna daripada yang TR rapet. Karena ibarat kata seperti ini, teman-teman punya bor ya, bor itu kan dia punya RPM putarannya ya, yaitu RPM. Kalau kita tembuskan ke sini bro, ke papan seperti ini dengan kecepatan yang cepat, ini nembusnya mudah ya. Cuman kembali lagi kalau misalkan kita pakai putaran yang lambat, nah hanya segini net gitu aja, kita taruh di sini. Nah ini tembusnya emang kurang sempurna dan sedikit agak lambat. Begitupun pula saya aplikasikan dengan barrel ya, yang punya twist rate lebih renggang. Contohnya adalah twist rate LWTR 124 ya, itu putarannya ada di 24 inci bro, satu putarannya ya. Jadi renggang banget, dia itu muternya emang pelan. Nah seperti ini aja. Namun di situ sangat mudah sekali menghandle speed tinggi bro ya. Kelebihannya di situ. Kenapa laras-laras dengan twist rate seperti itu sama orang luar negeri diciptakan?
Mungkin ada alasannya gitu, karena untuk varian Lothar Walther dia twist rate-nya juga beda-beda. Ada yang 116, ada yang 117, ada yang 124, ada yang 117,7, dan bahkan untuk teman saya ini Mas Sony kemarin ambil twist rate 1/32. Itu udah gila banget. Mungkin kalau 60 cm ya bro, 60 cm itu hanya ada satu putaran, entah pas atau kurang itu sepanjang itu ya. Kalau untuk rata-rata LW 116 60 cm ya, misalkan 16 itu kita kalikan ya, twist rate 1/16 kita kalikan, satu putarannya ada di 16 inci, tinggal 2,5 cm teman-teman kalikan 16, di situ terdapat satu putarannya. Artinya di panjang barrel 60,5 cm menghasilkan satu putaran lebih untuk Lothar Walther ya. Nah, yang saya senengin sih di sini ID-nya ini ideal banget bro ya, ideal sekali. Bentar. Nah nih, ini titik gesek bro pada Samyang ya. Saya jelaskan dulu juga ke teman-teman bahwasanya untuk Samyang bro, untuk Samyang itu diameternya di atas mimis-mimis lain. Walaupun tertera di kalengnya adalah 177, nah ini mimisnya bukan kaliber 55 ya, ini masih 177, namun diameternya ini lebih, yaitu sekitar 4,8an bro, 4,8 sampai 4,7an ini. Jadi kalau misalkan barrelnya nggak support pakai ini ya, atau ID-nya kekecilan, yang dihasilkan akurasinya yang pertama kurang baik, kemudian yang ada speed drop ya, di situ speednya ngedrop ya bro ya, pahami itu ya. Karena sekali lagi saya sering jelasin ke teman-teman bahwasanya untuk lane alur dan panjang laras itu sangat berpengaruh sekali terhadap speed bro ya, terhadap speed ya. Contoh saya contohkan seperti inilah ya, kita berpatokan sama Samyang ya, kita punya Samyang nih seperti ini ya, ini adalah Samyang. Teman-teman gunakan laras yang panjangnya sama. Contoh ini adalah Alpha Barrel ya, panjangnya untuk yang 2024 adalah 69 cm dengan ID yaitu 4,5 pas ini ya bro ya, untuk si Alpha Barrel. Kemudian teman-teman di replika ya, menggunakan laras lokal ya dengan ID 4,2 ya, dengan alur yang sama, contohnya adalah alur 6. Di settingan yang sama, di unit yang sama, mana yang speednya lebih tinggi ya? Ya pasti yang Alpha Barrel, sekali lagi karena ada perbedaan ID. Yang kedua itu adalah perbedaan lane ya, lane alur bro, antara lebar dan ramping ya. Jelas yang lebih tinggi adalah yang ramping ya bro ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga di panjang barrel, saya contohkan juga seperti ini teman-teman ya. Saya punya beberapa varian laras alpha di sini ya, ada yang klasik ataupun yang poligonal. Nah seperti ini contohnya. Ini adalah laras alpha panjangnya 69 cm teman-teman ya, lane-nya sama, alurnya sama ya, bahannya sama. Apabila saya bubut kedua barrel ini di unit yang sama, di settingan yang sama, di peluru juga yang sama, namun yang satu saya potong menjadi 50 cm ya, speed yang lebih drop yang mana menurut teman-teman? Yaitu yang dipotong ya pastinya. Oleh sebab itu kenapa barrel dengan jenis-jenis laras panjang itu sangat direkomendasikan sekali untuk mainan di game ya, di situ. Kenapa bisa seperti itu? Karena barrel tersebut memang mumpuni, tapi ya jangan asal panjang-panjangnya aja. Teman-teman sesuaikan juga itu lane-nya, twist rate-nya, yaitu sesuaikan, nggak boleh terlalu lebar. Yang jelas ya, kalau pengen speed-speed kenceng ya kita cari yang ideal-ideal aja lah, seperti itu. Ya, saya ngobrol panjang lebar karena saya treatment bro. Ya, karena saya banyak treatment dari dulu, jadi saya berani speak up di sini sama teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, mungkin jelas ya. Yang pertama adalah ID laras, yang kedua adalah lane, yang ketiga adalah panjang laras,
Oh, ada satu lagi bro, jumlah alur ya. Ini jumlah alur juga mempengaruhi bro. Semakin banyak alur, semakin kita juga berat untuk mendorong mimis tersebut di dalam laras ya. Contoh, saya contohkan bro, antara LW klasik ya dan LW polygon di settingan yang sama, unit yang sama, speed yang lebih tinggi yang dihasilkan adalah LW polygon. Kenapa demikian? Ya karena itu ya, untuk LW klasik dia punya alur 12 dan untuk LW polygon dia punya 6 alur ya. Tapi untuk mengimbangi si LW polygon dengan laras lokal ini masih bisa bro, karena untuk LW polygon tersendiri dia punya lane yang sedikit agak melebar. Dia punya lane yang sedikit agak melebar ya. Namun jumlahnya adalah 6. Kalau untuk lokal kita masih bisa lah, kita ada ya yang alur 6, 8 gitu, 4 dengan lane yang sedikit lebih ramping gitu ya. Oke, ini recommended banget untuk teman-teman semuanya, laras big game KAL 177 buatan Rusia. See you next time, thank you.